إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Ahmad Jadullahil Misri hafizahullah taala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, terakhir kita telah sampai kepada ayat yang ke-110 dari surat Al-Baqarah. Maka malam ini insyaallah taala kita lanjutkan ayat yang ke-111. Ya, tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-111. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Kata orang Yahudi dan Nasrani, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kata Allah Azza wa Jalla, itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun juga tidak bersedih hati. أيها الإخوة، في هذه الآيات يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم عليه. فمعنى الآية: وقالت اليهود أن الجنة لهم وقالت النصارى أن الجنة خاصة بهم. يظن اليهود أن اليهود فقط هم الذين يدخلون الجنة، أما النصارى والمسلمون فلن يدخلوها أبدا. وأما النصارى أيضا فيقولون ويدعون أن الجنة خاصة بهم وأن اليهود والمسلمين لن يدخلوا الجنة. فأكذبهم الله جل وعلا وبين بطلانهم في قوله تلك أمانيهم. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada ayat yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani tertipu oleh syaitan berdasarkan amalan yang mereka kerjakan. Mereka tertipu sehingga mereka mengklaim dan mendakwakan bahwasanya surga itu hanya akan diisi oleh mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya hanya mereka yang akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang Nasrani dan orang-orang Muslim tidak akan masuk ke dalam surga. Ini dakwaan orang-orang Yahudi. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya surga adalah milik kami. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala siapkan surga untuk orang-orang Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing mengklaim
bahwasanya surga itu hanya akan dimasuki oleh mereka saja, tidak dimasuki oleh orang selain mereka. Ya. Akan tetapi dakwaan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Allah dustakan. Itu hanya kata Allah Azza wa Jalla angan-angan mereka saja. Ya, itu hanya angan-angan mereka saja. Bahwasanya ucapan mereka itu tidaklah benar. Itu hanya angan-angan mereka, ya, agar mereka nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة إن اليهود والنصارى تمنوا ثلاث أمنيات. الأمنية الأولى في الآيات قبلها في قولهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم لا يودون أن يتنزل الوحي من عند الله عز وجل. هذا أول شيء. فرد الله عليهم والله يختص برحمته من يشاء. الله يختص بنزول الوحي من يشاء. فالأمر ليس بأماني البشر بل اصطفاء من رب البشر سبحانه وتعالى. هذه كانت الأمنية الأولى لليهود والنصارى فأكذبهم الله وبين أن المقادير بيد الله. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memiliki angan-angan. Ada 3 angan-angan mereka. Akan tetapi semua angan-angan mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didustakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada ayat sebelumnya yang telah kita pelajari, ya, mereka berangan-angan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Ayat sebelumnya Allah mengatakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu satu kebaikan dari Tuhanmu, maksudnya wahyu. Yahudi dan Nasrani tidak mengharapkan, ya, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak menginginkan itu. Dan itu angan-angan mereka, cita-cita mereka. Sekiranya tidak diturunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak di tangan manusia. Allah bantah keinginan mereka, angan-angan mereka dan mengatakan wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara khusus Allah lah yang memberikan rahmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Pada akhirnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu, mentakdirkan sesuatu, maka tidak ada pilihan bagi manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini angan-angan mereka yang pertama. Mereka berangan-angan andaikan wahyu tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-umniyatu tsaniyah fi ayatin ba'daha في قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن الأمنية الثانية يريدون المسلمين أن يرتدوا عن دين الله ويعودوا إلى الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، وهذا ليس عن جهل بل عن علم ويقين بأن ما المسلمون عليه هو الحق وبأن ما جاء به محمد حق من عند الله، لكنه حسد وعناد وكبر والعياذ بالله. هذه هي الأمنية الثانية. Adapun angan-angan yang kedua atau keinginan yang kedua, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, ayat yang ke-109 yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian
Kalian di sini adalah kaum muslimin. Mereka menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Artinya kalian keluar dari agama kalian. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah jelas kebenaran itu bagi mereka. Jadi mereka mengharapkan dan menginginkan bagaimana kaum muslimin ini keluar dari agama Islam, murtad. Ya. Itu disebabkan karena kedengkian yang ada di dalam diri mereka, karena mereka tidak suka, karena kekufuran mereka dan kedengkian mereka. Ditambah mereka sebenarnya mengetahui bahwasanya kaum muslimin berada di atas kebenaran, bahwasanya kaum muslimin mengikuti wahyu, mengimani Rasulullah SAW yang benar, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terang dan jelas bagi mereka. Akan tapi karena kedengkian mereka, karena kekufuran mereka, kesombongan mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu, mereka menginginkan kaum muslimin ini semuanya keluar murtad dari agama mereka. Ya, maka ini adalah keinginan mereka yang kedua. الأمنية الثالثة أيها الإخوة في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. معنى الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فقط، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فقط. ثم قال الله تلك اسم إشارة للبعيد، أي تلك هذه الأماني كلها أمانيهم جمع. وفي هذه الآية لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه أمنية واحدة. إذن المقصود بالأماني ما ذكرناها آنفا، تلك أمانيهم. Sementara keinginan yang ketiga adalah ayat yang tadi telah kita bacakan, yang sekarang ini menjadi bahasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan hanya kami yang akan memasuki surga Allah. Orang Nasrani mengatakan hanya kami yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun angan-angan mereka ini, ya, ini semua adalah tipu daya dari syaitan. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan tilka, ini adalah kata tunjuk untuk keinginan-keinginan mereka yang mereka harapkan di masa yang akan datang. Kata Allah, itu amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Di dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan satu angan-angan, sementara kata amani ini adalah kata bentuk jamak, bentuk plural, yaitu angan-angan, bukan satu angan-angan. Maka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah angan-angan yang sebelumnya yang tadi telah kita jelaskan. Angan-angan yang pertama tadi apa? Oh, tidak diturunkan wahyu. Ahsan, tafadhal. Naam, tafadhal. Angan-angan kedua. Tidak jelas nih siapa yang jawab nih. Satu saja untuk ada hadiah insyaallah. Tidak jelas siapa yang jawab nih. Ahsan. Silakan. Mengembalikan kaum muslimin murtad. Ada hadiahnya sih? Ada. Tafadhal. Oh ya. Dah, tafadhal. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Ya, mengembalikan kaum muslimin agar mereka kembali kufur. Ya. Agar mereka murtad. Nah, angan-angan yang ketiga yaitu angan-angan yang tadi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nah, al-aman al-kadhiba ayuha al-ikhwah hiya tariqu kathirun min an-nas ila an-nar. Kathirun min an-nas yadhunnu annahum ya'maluna as-salihat, أنهم أصحاب مكانة عند الله عالية، أنهم أولياء الله عز وجل، وهم في الحقيقة أعداء الله عز وجل، وهم في الحقيقة
أهل النار والعياذ بالله يمشون على الدنيا، أصحاب الأمان الكاذبة، أصحاب الغرور. كثير من الناس لا يفرقون بين الأمان والرجاء، ويظنون أن كل أمنية إنما هي رجاء في حق الله عز وجل، وكذبوا. فالأماني تمني الشيء مع عدم الأخذ بالأسباب لفعله، كرجل يتمنى أن يصير عالما ولا يذاكر ولا يطلب العلم ولا ينقطع لطلب العلم، وفقط يتمنى. أما الرجاء يذهب ويبحث عن المشايخ، يبحث عن المدارس، ويجلس ويقطع من ماله ومن حياته من أجل العلم، ويجتهد ليل نهار. هذا هو أهل الرجاء، وهذا الفرق بين الرجاء والأماني. حتى قال الإمام الحسن البصري: إن قوما غرهم بالله الأماني وقالوا نحسن بالله الظن وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Angan-angan kosong yang tidak diiringi dengan usaha, ini adalah angan-angan yang penuh dengan kedustaan. Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki angan-angan dusta ini mengantarkan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangan-angan menjadi orang baik, ya, akan tapi mereka tidak berusaha untuk baik. Mereka berangan-angan menjadi orang-orang yang mulia, akan tapi mereka tidak menempuh jalan-jalan kemuliaan. Mereka berangan-angan untuk menjadi seorang ulama, seorang yang alim, akan tetapi dia tidak belajar, tidak menghafal, tidak duduk di majelis ilmu, dan lain sebagainya. Maka betapa banyak orang-orang yang berbuat buruk sementara dia berangan-angan kosong, berangan-angan Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, sementara dia terus berada di dalam keburukan. Ini adalah orang-orang yang tertipu oleh siapa? Oleh angan-angan mereka, ya, tertipu oleh angan-angan. Dia hanya berangan-angan, akan tapi tidak berusaha dan tidak menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada angan-angan. Orang yang memiliki keinginan, memiliki angan-angan, dan dia mengambil hukum sebab dan sebab akibat agar dia sampai kepada apa yang dia angan-angankan, ini bukan angan-angan namanya, ini adalah apa? Harapan. Banyak orang tidak bisa membedakan mana angan-angan dan mana apa? Harapan. Angan-angan adalah keinginan, ya, namun tidak melakukan sebab akibat untuk sampai kepada keinginannya. Sementara harap adalah keinginan yang diiringi dengan apa? Usaha. Maka apabila kita ingin masuk surga, maka berusahalah mengamalkan amalan penghuni surga, amalan-amalan penghuni surga. Kalau kita menginginkan selamat dari neraka, maka jauhi amalan-amalan penghuni neraka. Ketika kita ingin menjadi seorang alim rabbani, maka lakukanlah usaha, sibuk belajar, menjaga majelis ilmu, membaca, menelaah, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang memiliki harapan yang besar di dalam kehidupannya, bukan sekedar angan-angan. Adapun angan-angan, ya, tidak diiringi dengan apa? Dengan usaha. Dia bermalas-malasan kemudian berangan-angan suatu hari menjadi seorang ulama besar yang duduk di hadapannya ribuan orang. Ini angan-angan kosong, ya, ini angan-angan kosong. Dan betapa banyak orang-orang hari ini, kata Syekh, yang tertipu oleh angan-angannya, berangan-angan, tapi dia tidak berusaha. Makanya oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, betapa banyak orang-orang yang tertipu oleh angan-angan mereka, ya, memiliki angan-angan yang besar, ya, karena dasar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia tidaklah berbaik sangka, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, karena kalau sekiranya dia berbaik sangka kepada Allah dengan angan-angannya yang besar itu, maka dia akan memperbaiki usahanya agar sampai kepada angan-angannya, agar sampai kepada keinginannya.
Makanya oleh karena itu bedakan antara apa? Angan-angan dengan apa? Harapan. لذلك أيها الإخوة واحفظوا هذا الكلام من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول كلاما جليلا جميلا عظيما في الفرق بين الرجاء والأمان الكاذبة والغرور. قال: ولا يكون حسن الظن والرجاء إلا بانعقاد أسباب النجاة من العمل الصالح، أما مع انعقاد أسباب الهلاك أي مع فعل المعاصي والسيئات فلا يكون حسن الظن ولا الرجاء أبدا. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan sebuah perkataan yang sangat indah. Maka hafalkan ini baik-baik, kata Syekh, atau fahami ini baik-baik. Ya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, perbedaan antara angan-angan dusta, ya, yang penuh dengan tipu daya, dengan roja, adalah bahwasannya orang yang berharap, orang yang memiliki harapan dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia angan-angankan. Dia memiliki harapan dan dia berhusnuzan sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerjakan kebaikan-kebaikan, akan melakukan hal-hal yang utama agar dia sampai kepada apa yang dia harapkan dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang memiliki angan-angan dusta dan penuh tipu daya, dicampuri dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia senantiasa melakukan apa? Keburukan, senantiasa melakukan maksiat, namun dia memiliki angan-angan yang besar, ingin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang ini tidaklah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia ditipu oleh angan-angannya yang dusta dan penuh tipu daya. يقول ابن القيم: فإن قيل، يعني هذه شبهة سيرد عليها، فإن قيل بل يتأتى حسن الظن لأن الله عز وجل أرحم الراحمين وعفوه أعظم من أي شيء سبحانه وتعالى وهو ألطف بنا من أمهاتنا، قيل له: نعم، الله أعلى وأجل من كل ذلك، والله جل وعلا حكيم عزيز سبحانه وتعالى يرحم من يشاء بحكمة، يرحم من يستحق الرحمة ويلطف بمن يستحق اللطف ويعفو عمن يستحق العفو ويعذب من يستحق العقوبة. Namun kalau sekiranya dikatakan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, syubhat, bukankah ketika kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan, ya, akan mendatangkan faedah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka kita kepadanya? Maka kita katakan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, benar kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat luas, kita berharap dia akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi rahmat ibu-ibu kita, orang tua kita, ibunda-ibunda kita kepada kita sendiri. Iya. Ya. Namun bukan berarti ketika kita berhusnuzan kepada Allah seperti itu membolehkan kita untuk terus-menerus melakukan dosa, melakukan maksiat. Tidakkah dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki berdasarkan ilmunya dan hikmahnya? Orang ini pantas untuk mendapatkan rahmatnya, orang ini pantas untuk mendapatkan ampunannya. Dan bukankah juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, dengan keadilannya dia menghukumi hamba-hamba yang dia kehendaki untuk masuk ke dalam nerakanya, sehingga tidak ada satupun
hamba-hambanya yang dia siksa di dalam neraka karena kezaliman dari Allah Azza wa Jalla, tidak, tapi berdasarkan keadilan. Allah akan berikan rahmatnya kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan rahmatnya berdasarkan ilmunya dan hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksinya, hukumannya, ya, kepada siapa saja yang dia kehendaki berdasarkan keadilannya. Maka oleh karena itu, jangan sampai husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin berani, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa ini itu dan sebagainya dengan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. لذلك أيها الإخوة فإن الله عز وجل قد قطع الأمر مرة واحدة حتى لا يظن ظان أنه من أولياء الله أو أنه قريب من الله عز وجل. قال ربنا عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست الجنة وليست المنزلة عند الله عز وجل وليست المغفرة بالأماني. لا أنتم يا معشر المسلمين ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. طيب ما الحل؟ من يعمل سوءا يجز به. من هنا اسم موصول يدل على العموم والشمول. أي أحد يعمل سوءا يجز به ولو كان نبيا ولو كان وليا ولو كان ملكا مقربا. قال الله في حق النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. هذا على رسول الله فكيف بي أنا وأنت؟ فإياك أن تظن أن عملك السيء سيضيع هباء. يجز به، ستجز به. وأعظم أنواع الجزاء أيها الإخوة أن يمسك الله لسانك عن ذكره وبدنك عن طاعته، ينسيك ما كنت تعلمه. ترى الحلال حراما بعد أن كان حراما عندك، تأكل الحرام ولا تستعفو من الله عز وجل. هذه أكبر المصائب أيها الإخوة. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini dengan satu kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 123. Allah mengatakan laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Surga itu kata Allah Azza wa Jalla, kedudukan yang mulia itu, ya, itu bukanlah angan-angan kalian dan angan-angan ahlul kitab. Artinya kalian tidak akan mendapatkan surga Allah, tidak akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan angan-angan kalian, yaitu kaum muslimin dan angan-angan ahlul kitab. Ini adalah bantahan bagi mereka yang mengira bahwasanya mereka adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan angan-angan mereka yang dusta dan penuh tipu daya sementara amalannya buruk. Namun dia mengira bahwasanya dia adalah apa? Wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kewalian tidak akan diperoleh dan didapat oleh seseorang dengan berangan-angan. Begitu juga dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah, surga dari Allah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah angan-anganmu dan bukan juga angan-angan ahlul kitab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Bahkan Allah mengatakan, siapa yang mengerjakan kejahatan, kalimat man ini adalah isim mausul, kata sambung yang meliputi seluruh manusia. Nabikah, walikah, ulamakah, orang biasakah, masuk ke sana. Bahkan termasuk para malaikah. Allah mengatakan may ya'mal su'an, siapa yang mengerjakan kejahatan, mengerjakan keburukan, yujza bihi, maka
niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kejahatan itu, keburukan itu. Lihat, Allah justru tegaskan, siapa yang melakukan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu sendiri. Nah, bagaimana dia melakukan kejahatan kemudian dia mau berhusnuzon kepada Allah, Allah akan mengampuninya, sementara dia tidak meninggalkan kejahatan tersebut, dia terus melakukannya. Ini adalah angan-angan dusta yang penuh tipu daya. Ya. Dan ini berlaku untuk semua manusia, semua makhluk. Bahkan pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Muhammad itu mengada-ada ucapan atas kami yang tidak kami ucapkan, dia buat-buat, kata Allah Azza wa Jalla. Ini pada hak Nabi SAW, pada diri Nabi SAW. Apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watid. Kami akan ambil dia dengan tangan kanan, kemudian kami cabik-cabik urat nadinya. Pada hak Nabi SAW saja Allah mengatakan kalimat yang sangat keras. Bagaimana dengan kita? Jadi siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat buruk, pasti akan dibalasi oleh Allah dengan kejahatan yang semisal kejahatan atau keburukan yang dia kerjakan, dan dia tidak akan menemukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi dan akan menolongnya. Makanya oleh karena itu kita tidak akan bisa selamat dan tidak akan bisa meraih kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla hanya dengan berangan-angan, tapi hendaklah kita iringi dengan apa? Usaha untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Baik, kita dengarkan azan. Sudah azan? Belum. لذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول كلاما جميلا جدا. يقول إيش؟ يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به، فانظروا إلى عمله، انظروا إلى عمله، ليس ادعائه، ليس شعوذته ولا دجله، ليس ادعاء الناس أن فلان هذا هو ولي الله، لا، فانظروا إلى عمله، فإن كان متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه ولي لله، وإن كان غير متبع لسنة الرسول فاعلموا أنه شيطان. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan sebuah perkataan yang sangat besar, ya. Kata beliau, apabila kalian melihat seseorang terbang di atas udara, berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu. Kata Imam Syafi'i, maka janganlah kalian tertipu sehingga mengira atau mengatakan bahwasanya mereka ini adalah siapa? Wali-wali Allah. Kalau sekarang banyak tambahannya, tahan bacok, tahan api, ya, macam-macam. Jangan kalian tertipu sehingga mengatakan itu wali Allah. Salatnya aja di mana katanya? Di Mekah, ya. Salatnya di Mekah. Salatnya di Mekah kata dia. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, lihatlah amalannya. Kalau sekiranya amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Namun kalau sekiranya tidak, dia terbang di atas udara, kemudian berjalan di atas air, kemudian tahan bacok, tahan api dan lain sebagainya, sementara di amalannya jauh dari sunnah Nabi SAW, bahkan bertentangan, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah siapa? Syaitan. Itu adalah setan atau orang yang bekerja sama dengan siapa? Dengan setan. Maka standar kewalian itu tidak dilihat dari bisa terbang. Ustaz, kalau antum wali, Ustaz, coba terbang. Ya, kalau antum wali, Ustaz, coba sini, tahan bacok atau tidak. Standar kewalian tidak dengan demikian. Standar kewalian itu sejauh mana dia berpegang teguh dengan apa? Syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan azan, habis itu kita lanjutkan. الله أكبر
أنا الذي هذا مهم شغال. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم فكل دعوة تحتاج إلى برهان ودليل والبرهان أي شيء القاطع من برهة الوقت أي قطعة الوقت فالبرهان هو الدليل القاطع والدامغ على أنكم من أهل الجنة فكل أعمالكم تدل على أنكم من أهل النار هذا معنى الآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah mendustakan dakwaan mereka tilka amaniyuhum itu hanya angan-angan mereka kata Allah Azza wa Jalla qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin katakan wahai Muhammad berikan burhan kalian jikalau kalian memang orang-orang yang benar di dalam dakwaan kalian pengakuan kalian ucapan kalian al-burhan adalah bukti yang nyata dan jelas ya siapapun yang mendakwa mengklaim mengakui maka hendaklah dia datangkan burhan, bukti yang nyata dan jelas terhadap dakwaannya. Ya, dia datangkan.
ketika dia mengatakan kami ini penghuni surga yang akan memasuki surga Allah Azza wa Jalla, sementara dilihat dari amalan mereka, mereka adalah penghuni neraka. Lalu bagaimana mereka dapat mengatakan apa? Mereka adalah penghuni surga, bahkan surga khusus untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan dalilnya, berikan buktinya yang jelas dan nyata yang menjelaskan bahwasanya kalian itu adalah apa? Memang penghuni surga. Adapun yang lain tidak. Berikan dalil. ثم قال ربنا جل جلاله ليقطع طمع الطامعين ويفسد على أهل الأمان أمانيهم أعطى الله عز وجل طريقا للوصول إلى الجنة أعطى الله عز وجل هدية لمن أراد الجنة أن يعمل بها قال ربنا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نقف مع هذه برهة من الوقت. بلى من أسلم وجهه لله. إسلام الوجه لله. ما معنى أسلم؟ أسلم يعني استسلم. استسلم حينما يكون هناك معركة وقتال، فالمغلوب يستسلم. يعني يستسلم؟ يستسلم لمن غلبه، يعني يلقي سلاحه على الأرض ويرفع كلتا يديه إلى السماء، ثم ينتقل من حوله وقوته وإرادته إلى حول وقوة وإرادة من أسره. يعني أنت أسير مستسلم لوحي الله عز وجل، أعمالك كلها خالصة لله جل جلاله، ليس هنالك لك في نفسك أمر ولا نهي. انتقلت من حولك وقوتك وهواك إلى حول وقوة وإرادة من أسرك وهو الشرع، فأعمالك كلها لله، فأعمالك كلها بنور من الله، يعني بأمر من الله ونهي من الله ورسوله. هذا معنى أسلم وجهه. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang akan mengantarkan ke surga. Setelah Allah bantah surga itu tidak akan didapat dengan hanya sekedar berangan-angan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kata Allah, tidaklah seperti itu, seperti yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik. Perhatikan, menyerahkan dirinya sepenuhnya dan dia berbuat baik. Dia Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik. Kita berhenti di sini, kata Syekh. Allah menyebutkan kata aslama. Apa arti aslama? Aslama artinya adalah istaslama. Istaslama artinya apa? Menyerah. Istaslama artinya apa? Menyerah. Ketika dalam sebuah peperangan, apabila salah satu dari kelompok yang berperang, dua kelompok yang berperang ini, salah satunya mengalahkan kelompok lawannya, maka kelompok lawannya menyerah kepada kelompok yang mengalahkannya. Maka ketika dia menyerah, apa yang dia lakukan? Dia lemparkan silah senjatanya, kemudian dia angkat tangannya ke atas. Lalu dia lepaskan semua daya dan kekuatannya mengikuti daya dan kekuatan kelompok yang mengalahkannya, sehingga dia tidak lagi bisa melawan, menentang. Orang yang seperti ini, yang melepaskan daya dan kekuatannya, dia lemparkan senjatanya, dia angkat kedua tangannya, inilah orang yang dikatakan menyerah kepada kelompok yang mengalahkan. Maka orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melepaskan semua daya dan kekuatannya untuk tunduk dan mengikuti daya dan kekuatan serta keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul dia menyerah.
terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dikatakan orang yang menyerah, dan inilah hakikat Islam. Yang mengaku Islam dia mesti menyerah. Menyerah di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah dan larangan. Maka tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadanya kecuali dia kerjakan, dan tidak ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadanya kecuali dia tinggalkan. Ya. Dia lepaskan semua usahanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikhlaskan semua amalannya, pelaksanaan terhadap perintah, menjauhi larangan, semuanya hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. ثم قال ربنا وهو محسن. هنا تقييد للعمل وليس إطلاق. فالعبد لا يعمل بإرادته ولا بهواه، وإنما هو محسن أي بلا زيادة ولا نقصان، أي باتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. هذا معنى الإحسان، هذا معنى الإحسان. لذلك قال ربنا جل جلاله في من سيأتي بعد الصحابة، وقال ربنا سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، والمهاجرون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم فقط لا، بل بإحسان، أي اتباعك للصحابة بلا زيادة ولا نقصان. هذا معنى الإحسان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Berbuat baik di sini tidaklah dimaksudkan kemutlakan berbuat baik berdasarkan perasaan, logika kita, tidak. Tapi ini adalah pengikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan dia berbuat baik. Maksud dia berbuat baik di sini, dia berbuat baik dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW tanpa menambah dan tanpa mengurang. Orang yang berbuat baik adalah orang yang tidak menambah yang semestinya dan tidak mengurangi yang semestinya. Ini orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik di sini sifatnya tidaklah mutlak. Artinya apa saja yang dia anggap baik dia kerjakan, dia lakukan, tidak. Tapi baik di sini maknanya adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain menjelaskan tentang ihsan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Orang-orang yang pertama lagi dahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maksudnya mengikuti para sahabat dengan pas, tetap, tanpa menambah dan tanpa mengurang. Ini makna ihsan. Mengikuti mereka dengan baik, maksudnya tanpa menambah dan tanpa mengurangi apa yang telah mereka contohkan, apa yang telah mereka amalkan. Jadi makna ihsan di sini adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbuna falahu ajruhu 'inda rabbih. Fal ajru huna mutarattibun 'ala al-'amal wa laysa 'ala al-amani. Wa la khawfun 'alayhim fi ad-dunya wa la hum yahzanuna fi al-akhirah. Hadhihi bisharatun min Allah 'azza wa jalla li ahli al-Islam. لأنهم هم أهل الإسلام الذين يخلصون العمل لله ويتبعون فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون. ففي هذه الآيات أيها الإخوة ظن أقوام أن دخول الجنة بالأمان الكاذبة الفارغة عن الأعمال، فقطع الله عليهم الطريق وأنار الله لنا الطريق قائلا أن من أراد الجنة فليعمل لها، والعمل لها لا يكون إلا بإخلاص الوجه لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فلينتظر الأجر من الله عز وجل، وفي الدنيا لا خوف عليهم وفي الآخرة لا يحزنون بأمر الله رب العالمين. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, yaitu di sisi Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, pahala hanya akan didapat oleh seorang hamba dengan melakukan amal ikhlas karena Allah dan kemudian mengikuti petunjuk Nabi SAW. Baru Allah berikan pahala kepadanya. Jadi pahala, ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapat oleh seorang hamba dengan berangan-angan kosong, dusta dan penuh tipu daya sementara dia tidak melakukan amal. Maka siapapun yang menginginkan ganjaran dari Allah, ganjaran yang baik dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia beramal ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, karena sekali lagi ganjaran itu berkaitan erat dengan amal. Sama, kita bagaimana kita akan diberikan ganjaran oleh seseorang sementara kita tidak bekerja untuknya. Ya. Lalu Allah mengatakan keutamaan yang dia berikan kepada mereka yang mengikhlaskan amalannya dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Di samping Allah memberikan ganjaran yang besar untuknya nanti di akhirat, Allah mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak memiliki rasa takut di dunia dan kelak juga di akhirat, dan mereka tidak akan bersedih hati di dunia dan juga di akhirat. Allah memberikan keamanan kepada mereka. Karena keimanan mereka, karena amal soleh mereka, Allah berikan keamanan kepada mereka. Jauh dari rasa takut dan jauh dari rasa sedih hati. Ya. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah membantah orang-orang yang berangan-angan kosong. Berangan-angan masuk surga, tapi dia tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Nabi SAW. Ya. Kalau dia benar dengan keinginannya, maka tentu dia akan memperbagus dan memperbaiki amalannya. Ketika seseorang telah memperbaiki amalannya, maka dia berhak mendapatkan pahala, ganjaran pahala dari Allah, dan dia juga berhak mendapatkan aman dari rasa takut dan dari rasa sedih dunia dan akhirat. Ya, maka ini adalah bantahan bagi mereka yang berangan-angan masuk surga, selamat dari neraka, sementara dia tidak menempuh jalan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar menginginkan surga Allah, menginginkan keselamatan, menginginkan keamanan, maka hendaklah dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.